kemanusiaan dari seluruh elemen bangsa dalam perang melawan narkoba. Semoga semangat kolaborasi ini terus terjaga dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tidak pernah lelah menjaga Indonesia yang bersih, kuat, dan berdaya tanpa narkoba. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Untuk itu kepada yang terhormat Komjen Pol Suyudi Aryoseto, SIK SAMSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. War on Drugs for Humanity. Huwa! Yang saya hormati Dan Puspom TNI yang diwakili oleh Wadan Puspom TNI, Marsma TNI Bambang Suseno CHR MP. Yang saya hormati Kabar Reskrim Polri yang diwakili oleh Penyidik Tindak Pidana Utama 2 Barreskrim Polri Brigjen Pol Wahyu Sribintono SIK MSI. Yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Asisten Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak Sigit Wijatmoko. Yang saya hormati Kapolda Metro Jaya yang diwakili oleh Dires Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ahmad David SIK. Yang saya hormati Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri yang diwakili oleh Wadir Tipit Narkoba Barreskrim Polri, Kombes Pol Sunaryo SIK MH. Yang saya hormati Wali Kota Jakarta Utara yang diwakili oleh Kasiop Pol PP Kota Jakarta Utara. Yang saya hormati Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Uus Kuswanto. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Ilmu Quran Al-Misbah, Kampung Bahari, Jakarta Utara, Kiai Haji Misbahul Munir. Yang saya hormati Kapolres Jakarta Barat, Komisaris Besar Polisi Twedi Aditya Ben Yahdi, Esos SIK MH. Yang saya hormati Kapolres Jakarta Utara yang diwakili oleh Wakapolres Jakarta Utara, AKBP James Utajulu SIK SAMH MIK. Yang saya hormati dan banggakan seluruh pejabat tinggi Madya dan Pratama BNN Republik Indonesia, serta tak lupa seluruh anggota BNN RI di seluruh Nusantara maupun tamu undangan yang turut hadir langsung di ruangan ini dan yang menyaksikan secara daring. Termasuk juga seluruh rekan-rekan dari media yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan konferensi pers hasil operasi bersama pemberantasan dan pemulihan kampung narkotika di seluruh wilayah tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, konferensi pers hari ini bukanlah sekedar ekspos pencapaian tugas belaka, namun juga dimaknai sebagai wujud hadirnya pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika di tanah air, yang diimplementasikan ke dalam suatu operasi bersama secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur aparat mulai dari BNN, Polri, TNI, BIN, Bea Cukai, imigrasi, petugas kesehatan, dan juga unsur-unsur lainnya yang ada di pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Operasi bersama ini dilaksanakan secara serentak di 34 provinsi dengan menyasar kepada lokasi-lokasi yang selama ini menjadi sarang peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya secara pribadi dan selaku Kepala BNN RI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah pusat maupun daerah, termasuk juga seluruh elemen masyarakat yang telah bersatu padu mendukung dan berkolaborasi dalam operasi ini sehingga dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif hingga membuahkan hasil yang membanggakan. Dukungan dan kolaborasi ini tentunya merupakan bentuk komitmen kita semua untuk mewujudkan
Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia nomor 7 dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Dengan semangat sinergitas, integritas, dan soliditas, serta kesadaran menyelamatkan masa depan generasi bangsa, kita yakin dan percaya permasalahan narkotika akan dapat ditangani secara maksimal dan mampu kita berantas sampai ke akar-akarnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa operasi bersama dan terpadu ini dilaksanakan dari tanggal 5 sampai dengan 7 November 2025. Dengan total kawasan atau kampung rawan narkotika yang menjadi sasaran sebanyak 53 lokasi yang terdapat di 34 provinsi. Adapun dari hasil operasi ini, petugas gabungan telah mengamankan sebanyak 1.259 orang yang terdiri dari 830 laki-laki dan 429 perempuan yang diduga terlibat peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Petugas gabungan juga berhasil mengamankan berbagai jenis barang bukti narkotika yang diantaranya yaitu sabu seberat 126,32570 gram atau 126,32 kilogram, ganja seberat 12.726,86 gram atau 12,726 kilogram, pil ekstasi sebanyak 1.428 butir, dan beberapa jenis zat psikotropika lainnya. Selain barang bukti narkotika tersebut, petugas gabungan pun berhasil mengamankan sejumlah barang bukti non-narkotika lainnya. Di antaranya yaitu uang tunai sebanyak 1.543.699.000 dan uang tunai diduga palsu sebanyak 5.500.000, 19 pucuk senjata api baik pabrikan maupun rakitan dari berbagai merek dan jenis, 64 senjata tajam, 3 unit mesin penghitung uang yang diduga untuk digunakan sebagai menghitung uang hasil penjualan narkotika, 1 unit drone yang diduga untuk memantau situasi sekitar kampung narkotika tersebut, dan juga berbagai barang bukti lainnya yang nantinya secara detail akan dilanjutkan atau disampaikan oleh PLT Deputi Pemberantasan BNN RI. Hadirin sekalian, penemuan 19 pucuk senjata api dan 64 senjata tajam di kawasan rawan narkotika tersebut menunjukkan bahwa para bandar narkotika telah mempersiapkan diri untuk melawan aparat yang akan melakukan penindakan atau penegakan hukum. Kepemilikan senjata api selain sebagai suatu bentuk perlawanan hukum, namun juga patut diduga para pelaku terlibat dalam tindak kejahatan lainnya. Terkait dengan temuan senjata api di kawasan rawan narkotika ini, saya menekankan kepada aparat penegak hukum agar para bandar narkotika yang terbukti memiliki senjata api dapat diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Mereka adalah para pengkhianat bangsa, penjahat kemanusiaan yang merusak harkat dan martabat manusia dan peradaban bangsa Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, kembali saya sampaikan bahwa tujuan dilaksanakan operasi bersama dan terpadu ini bukan semata hanya sebagai langkah pemberantasan yang berorientasi mengungkap sindikat narkotika semata, namun juga sindikat jaringan narkotika sebagai operasi pemulihan kepada para penyalahguna narkotika dan pemulihan ketahanan sosial masyarakat di daerah atau kawasan rawan narkotika. Operasi terpadu ini berhasil mengidentifikasi penyalahguna narkotika sebanyak 396 orang, dan kepada mereka telah dilakukan asesmen dan hasilnya 37 orang merupakan bandar yang perkaranya akan dilanjutkan, sedangkan kepada 359 lainnya direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi
serta mengikuti program wajib lapor ke institusi penerima wajib lapor atau IPWL. Operasi pemulihan penyalahguna narkotika ini dimaksudkan untuk memberikan pesan kepada publik bahwa BNN Republik Indonesia bukan hanya fokus pada pemberantasan saja, namun juga berkomitmen memperkuat upaya rehabilitasi penyalahguna narkotika, pemberdayaan masyarakat, dan pencegahan melalui edukasi bahaya narkotika dan pengembangan karakter serta moral masyarakat. BNN Republik Indonesia saat ini juga sedang mengembangkan program prioritas Ananda Bersinar atau disebut Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Inisiasi program Ananda Bersinar ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya penguatan pencegahan dan pembentukan karakter anti narkotika yang dimulai sejak dari kalangan anak untuk menyiapkan generasi emas tahun 2045. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, dalam rangka sukses dan berjalannya segala upaya pemulihan ketahanan sosial masyarakat di kawasan rawan narkotika yang berkelanjutan, tentunya BNN RI tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan peran serta dari berbagai stakeholder dan pemangku kepentingan termasuk juga seluruh elemen masyarakat. Yang tentunya pemerintah pusat dan daerah di sini memiliki tanggung jawab dan peranan yang sangat penting. Seluruh elemen pemerintah baik dari tingkat pusat hingga ke daerah, yaitu di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, seluruhnya berkewajiban untuk memperbaiki dan membangun tatanan kehidupan sosial masyarakat di kawasan rawan narkotika menjadi lingkungan sosial yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selama ini, masyarakat yang terdampak pada kejahatan narkotika tersandra dalam lingkaran kuat dari jaringan sindikat narkotika itu sendiri. Masyarakat tidak berdaya dan tidak memperoleh dukungan yang maksimal untuk membersihkan lingkungannya dari kejahatan narkotika. Masyarakat yang terdampak dan tinggal di kawasan rawan narkotika tentunya sangat membutuhkan dukungan dan political will untuk bangkit bersama, membangun tatanan kehidupan sosial masyarakat yang lebih sehat, aman, dan lebih beradab, demi tumbuh kembangnya generasi penerus yang berkualitas dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, pelaksanaan operasi ini diharapkan dapat menjadi entry point untuk membuka jalan program rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, dan tentunya program pencegahan yang berkelanjutan di kawasan rawan narkotika dari berbagai pihak secara kolaboratif dan terpadu. Negara harus hadir untuk menjaga dan melepaskan masyarakat dari pengaruh buruk narkotika. Untuk itu diperlukan pendekatan yang tepat dan komprehensif dalam memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat dan perbaikan tata ruang pemukiman yang sehat dan aman. Negara berkewajiban menciptakan kawasan pemukiman yang ramah bagi tumbuh kembangnya nilai-nilai moralitas dalam kehidupan sosial masyarakat. Saudara-saudara sekalian, dalam momen yang baik ini, kembali saya mengajak pada seluruh pihak untuk sama-sama berkomitmen dan menjadikan pemberantasan narkoba sebagai suatu perjuangan bersama bagi bangsa dan negara. Teruslah berjuang dengan sungguh-sungguh dan berdoa, yakinlah tidak ada perjuangan yang sia-sia. Karena Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu bersama orang-orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh. Demikian sambutan saya yang dapat saya sampaikan di siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa selalu menyertai kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. War on drugs for humanity. Baik, terima kasih Bapak untuk sambutannya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama pernyataan terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Untuk itu kami mohon berkenan dari Gubernur DKI Jakarta yang dalam hal ini akan diwakili oleh Asisten Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang kami hormati Bapak Sigit Wijatmoko, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto, yang kami hormati Komandan Puspom TNI, siang hari ini diwakili oleh Wadan Puspom TNI, yang mewakili Kabareskrim Polri, yang mewakili Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, yang kami hormati Sestama BNN Polri beserta segenap jabat utama di lingkungan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Yang kami hormati ada Kiai Misbah, tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Teman-teman dari Forkopimko, khususnya untuk wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Barat, hadirin yang berbahagia. Dalam momentum 10 November 2025, Hari Pahlawan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih dari Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung-Wibowo, beserta seluruh masyarakat Jakarta, kepada Kepala BNN Republik Indonesia yang sudah menggelar operasi bersama pemberantasan dan pemulihan kampung narkotika, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya atau DKI Jakarta. Dalam hal ini adalah di wilayah Jakarta Utara yang meliputi Kampung Bahari dan juga di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, yaitu di Kampung Ambon. Operasi bersama ini adalah sebuah tindakan nyata di mana sebelumnya BNN RI memberikan kesempatan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggelar apel kebangsaan di tanggal 30 Oktober 2025 yang lalu. Momentum yang luar biasa bagi kami di pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menunjukkan komitmen serta keseriusannya, khususnya di dalam hal menghilangkan ancaman ataupun bahaya dari peredaran dan penggunaan narkoba di DKI Jakarta. Bapak Kepala BNN RI yang kami hormati, banyak tadi arahan yang bisa kami tindak lanjuti lingkup pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tidak hanya bagaimana kami bisa melakukan evaluasi dan menciptakan ruang kota yang lebih kondusif, lebih sehat, dan tentu bisa menjadi ruang interaksi yang lebih positif bagi seluruh masyarakatnya. Namun lebih dari itu semua, kami menyampaikan komitmennya penegakan hukum di dua wilayah kampung ini akan menjadi sebuah entry point bagi pemberantasan kampung-kampung narkoba lainnya. Dan kami segera melaporkan kepada Bapak Gubernur sehingga bisa diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. Apakah nanti kita menetapkan keputusan Gubernur untuk bisa merubah nama kampung yang selama ini mengandung stigma negatif sehingga bisa berubah menjadi kampung yang bersinar, bersih dari narkoba, tentu akan kami tindak lanjuti segera. Terakhir, yang kami sampaikan, selain apresiasi apa yang kita wujudkan dalam operasi bersama ini, tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kampanye Provinsi DKI Jakarta, Jaga Jakarta, khususnya Jaga Jakarta dari bahaya narkoba. Terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Terima kasih Bapak untuk pernyataannya. Untuk selanjutnya mohon berkenan Kiai Haji Misbahul Munir Khalil, pimpinan Pondok Pesantren Ilmu Quran Tanjung Priok,
Al-Misbah sebagai perwakilan dari tokoh agama. Kepadanya disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala BNN RI Bapak Komjen Pol Suyudi beserta para pimpinan yang lain, Bapak Gubernur dan para pimpinan yang hadir di sini. Saya Kiai Misbah, pimpinan pesantren ilmu Al-Quran di Kampung Bahari. Tidak sengaja kemarin Bapak Jenderal ke kampung kami, tiba-tiba berpapasan, sedang mengajar, kemudian ada beliau, lah ada Pak Jenderal, kata saya. Masyarakat terharu, Pak, karena selama ini dalam ketakutan, kekhawatiran, saya tampil di sini berpikir banyak. Kalau Pak Suyudi datang pulang, saya orang kampung di situ. Tapi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BNN yang telah hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya menganggap bahwa ini di depan ini bahasa Arabnya khomer, ya. Khomer itu kullu muskir, setiap yang memabukkan. Itu bahasa saya, itu haram itu. Dan setiap sesuatu yang haram pasti ada dampak negatif. Dan dikatakan ini umul khoba'ith, biang daripada kejahatan. Jadi turunannya Pak Jenderal di sana itu pencurian, penodongan, itu luar biasa. Masyarakat resah, motor hilang. Makanya sekali lagi terima kasih. Kami tokoh agama hanya punya peran dalam keagamaan. Kami menganggap ini tugas semua masyarakat. Dan saya menganggap hifdzul akal, menjaga akal masyarakat. Jangan sampai gila gara-gara narkoba. Untuk itu sekali lagi keinginan daripada BNN untuk menjadikan Kampung Bahari bersinar, kami akan mendukung. Dan kami sebagai masyarakat ingin berpartisipasi, ya. Karena saya bukan aparat, saya tidak dikasih tugas untuk itu. Saya ingin menjadikan Kampung Bahari menjadi kampung santri. Karena memang dasarnya religius. Cuma aneh saja kok ada pesantren di kampung narkoba. Ya, memang nyatanya ada. Makanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan apa yang kami lakukan ke depan adalah menaikkan volume kebaikan. Mereka ngebut dengan narkoba, saya nggak ada urusan, saya bukan aparat, tapi saya akan kebut dengan kebaikan. Anak-anak di lingkungan kami harus kami jaga dengan memberi ilmu, memberi akhlak, ya, dan keterampilan. Karena itu sekali lagi, karena kami bukan aparat, tidak mempunyai alat dan wewenang untuk penegakan hukum apalagi memberantas, saya tetap bersinergi dengan mereka. Malah mohon maaf, saya buka di tempat ini, yang jualan itu anaknya ngaji ke saya. Untuk itu mari bersama-sama kita sadar sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, sadar kita bersama-sama ini semuanya siapapun, kita ini adalah khalifatul ard, khalifatullah fil ard, wakilnya Allah di bumi. Bagaimana sekiranya kita memberi dua hal, rasa aman dan rasa kenyang. Itu kebutuhan masyarakat. Dan saya berharap Pak Jenderal nanti jangan bawa senjata saja ke kampung saya, tapi bawa sembako gitu.
Jadi mereka kaget kemarin. Kenapa? Ini nanti kira-kira jangan neraka mulu gitu, tapi bawa surga kira-kira. Baik program itu bentuknya jangka pendek atau jangka panjang. Mari kita sadari semua di depan kami ini, ya umatnya Rasulullah semua ini. Saya nggak tahu, jangan-jangan sampai satu saat sampean insaf dan masuk surga duluan. Nah, ini cuma penegakan hukum, dan mari kita berangkat dari syafaqah, sayang kepada masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bagian daripada ibadah dan dicatat sebagai Allah Subhanahu wa taala sebagai amal pahala. Itu mungkin sambutan dari kami. Semangat terus dan jangan bosan untuk menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Hadirin yang berbahagia, acara akan kita lanjutkan dengan pembacaan siaran pers hasil operasi bersama pemberantasan dan pemulihan kampung narkotika oleh PLT Deputi Pemberantasan BNRI selaku Kasatgas OPS. Kepada yang kami hormati, Brigjen Pol Budi Wibowo, SA SIKMH, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala BNN RI, yang kami hormati Bapak-bapak pejabat, tamu undangan, baik pimpinan Polri, TNI, pemerintah daerah maupun tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Yai Misbah, para pejabat tinggi pimpinan Madya dan Pratama, serta teman-teman media yang saya cintai dan saya banggakan. Seizin Bapak Kepala BNN RI, pada kesempatan ini saya akan membacakan konferensi pers bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti kegiatan konferensi pers hasil operasi bersama pemberantasan dan pemulihan kampung rawan narkotika yang dilakukan secara terpadu dan bersama-sama oleh BNN, Polri, TNI, pemerintah daerah, dan komponen masyarakat lainnya. Namun demikian, sebelum saya melanjutkan pembacaan ini, izinkan kami seluruh warga besar BNN, khususnya Kedeputian Pemberantasan, mengaturkan rasa hormat dan bangga kepada Bapak Kepala BNN RI, Komjen Pol Sudi Arseto, yang langsung turun ke lapangan dan memimpin pelaksanaan operasi bersama-sama kita semua di lapangan. Oleh sebab itu, dari hati yang tulus Pak, kami mengaturkan rasa hormat dan bangga. Bapak Ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati, pada kesempatan ini BNN RI melakukan konferensi pers hasil operasi bersama pemberantasan dan pemulihan kampung rawan narkotika yang dilakukan oleh BNN bersama-sama dengan Polri, TNI, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat lainnya selama 3 hari mulai tanggal 5 sampai dengan 7 November 2025. Operasi bersama ini secara serentak dilakukan di seluruh provinsi se-Indonesia. Operasi ini merupakan program kegiatan sebagai jabaran dari strategi BNN RI sebagaimana diinstruksikan oleh Bapak Kepala BNN RI dalam Commander List maupun program Quick Win. Dalam program ini, Kedeputian Bidang Pemberantasan mengemban peran yang strategis, yaitu sebagai pelaksana awal berupa kegiatan penindakan atau penegakan hukum terhadap target-target guna memberikan efek kejut, pelemahan jaringan, dan membangkitkan semangat masyarakat dalam upaya melakukan perlawanan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di kawasan rawan narkotika, serta membuka pintu masuk bagi fungsi-fungsi kedeputian lain seperti pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat agar dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan nyaman dalam rangka upaya melakukan perubahan kondisi daerah sasaran yang semula bahaya atau rawan menjadi aman dan lebih produktif.
Perlu kami laporkan bahwa kegiatan ini melalui proses perencanaan yang matang, bahwa di tahap persiapan kurang lebih selama 1 bulan telah dilakukan identifikasi dan penentuan target-target baik orang, barang, tempat maupun jaringan melalui mekanisme bottom up, yaitu usulan dari Badan Narkotika Nasional, Kabupaten Kota, Provinsi, dan selanjutnya dilakukan proses penajaman dan profiling serta penentuan cara bertindak maupun pelibatan kekuatan. Sesuai perintah Kepala BNN RI, maka ditetapkan hari H pelaksanaan operasi. Dalam tahap pelaksanaan, Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI bersama BNNP DKI dan jajarannya, Polri, TNI, secara terencana melakukan operasi penindakan atau operasi penegakan hukum di 2 wilayah yang tingkat penyalahgunaan dan peredaran narkotikanya sangat tinggi, yaitu di daerah Muara Bahari, Jakarta Utara, dan di Kompleks Permata, Jakarta Barat. Kampung Muara Bahari yang berada di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara, adalah wilayah yang sudah berkali-kali dilakukan berbagai bentuk intervensi, baik secara persuasif ataupun represif oleh aparat penegak hukum. Namun berdasarkan laporan masyarakat dan hasil penyelidikan di lapangan, peredaran narkoba masih tetap berlangsung dan bahkan dilakukan secara terbuka. Karena itu, pada tanggal 5 November 2025, petugas gabungan BNN RI bersama BNNP DKI Jakarta, BNN Kota Jakarta Utara, dan Satbrimob Polda Metro Jaya melakukan operasi pemulihan kampung rawan narkoba yang dimulai dengan melakukan operasi penindakan atau penegakan hukum secara tegas dan terukur. Pada kegiatan operasi terpadu hari pertama tersebut, tim gabungan berhasil mengamankan 18 orang pada operasi tersebut. Petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 159,17 gram, ganja seberat 38,84 gram, dan ekstasi sebanyak 52 butir. Serta barang bukti non-narkotika, yaitu 4 timbangan digital, 16 buah bong atau alat hisap, sabu rakitan, 1 buah sepeda motor, dan sejumlah uang tunai sebanyak 7,6 juta rupiah. Dari 18 orang yang diamankan, berdasarkan hasil tes urin, terbukti bahwa 15 orang positif menggunakan narkotika, sedangkan 3 orang negatif. Selanjutnya, setelah dilakukan pendalaman, pemeriksaan oleh penyidik, tim TAT, dan berdasarkan hasil gelar perkara, maka ditetapkan untuk dinaikkan ke proses penyidikan, serta 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial LS, MS, dan SI. Adapun penyalahguna lainnya dilakukan rehabilitasi. Bapak, Ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati, kawasan rawan peredaran narkoba di DKI Jakarta lainnya yang menjadi sasaran operasi pemberantasan dan pemulihan kawasan rawan narkotika adalah Kompleks Permata di daerah Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau juga dikenal dengan Kampung Ambon. Operasi penegakan hukum dilakukan pada tanggal 6 November 2025 di daerah tersebut. Petugas BNN RI bekerjasama dengan petugas BNNP DKI Jakarta dan jajaran Satbrimob Polda Metro Jaya, Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri, tim gabungan personil Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, dan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan operasi terpadu bersama dan berhasil mengamankan 8 orang. Dari kegiatan operasi ini, petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 649,38 gram, ganja seberat 5 gram, dan ekstasi sebanyak 6 butir. Serta barang bukti non-narkotika, yaitu senjata airsoft gun sebanyak 2 pucuk, senjata tajam sebanyak 8 buah, uang tunai sejumlah 73,8 juta rupiah, perhiasan, dan handphone sebanyak 55 unit. Dari 8 orang yang diamankan, berdasarkan hasil tes urin, diperoleh hasil bahwa 6 orang positif menggunakan narkotika dan diwajibkan melakukan rehabilitasi di tempat rehabilitasi BNN. Selanjutnya, pada tanggal 7 November 2025, 2 hari setelah penindakan pertama, petugas gabungan kembali melakukan operasi penegakan hukum, tepatnya di Kampung Bahari, Jakarta Utara,
Petugas BNN RI bekerja sama dengan petugas dari BNNP DKI Jakarta dan jajaran, Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, Satbrimob Polda Metro Jaya, dan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara untuk melakukan operasi terpadu bersama-sama. Petugas gabungan berhasil mengamankan 9 orang dan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 89.159,42 gram, ganja seberat 91,53 gram, dan ekstasi sebanyak 159 butir. Petugas juga mengamankan barang bukti non-narkotika, yaitu senjata api rakitan, airsoft gun, dan senapan angin sebanyak 15 pucuk, sepeda motor sebanyak 3 unit, uang tunai sejumlah 1,4 miliar rupiah, diduga uang palsu sejumlah 5,5 juta rupiah, emas batangan sebanyak 5 buah dengan masing-masing seberat 100 gram, perhiasan sebanyak 14 buah, dan handphone sebanyak 9 unit. Dari pemeriksaan tes urin terhadap 9 orang tersebut, diperoleh hasil bahwa 2 orang positif menggunakan narkotika dan 7 orang negatif. Sedangkan dari hasil pendalaman dan pemeriksaan oleh penyidik TAT serta gelar perkara, maka penyidik BNN meningkatkan proses ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka inisial Z, S, dan F, serta 3 orang lainnya wajib menjalani rehabilitasi. Bapak Ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati, operasi penegakan hukum di kawasan rawan narkoba tidak hanya dilakukan oleh petugas BNN Pusat. Operasi yang sama juga dilakukan oleh petugas BNN di wilayah dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, Polri, TNI, dan unsur masyarakat lainnya, dengan jumlah petugas yang terlibat sebanyak 4.720 personil. Adapun jumlah target yang menjadi sasaran operasi adalah 53 titik di 34 provinsi seluruh Indonesia. Dari operasi tersebut, BNN RI dan jajaran berhasil mengamankan 1.259 orang, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tes urin, maka diperoleh data 395 orang positif mengkonsumsi narkotika, dan berdasarkan hasil pendalaman dan pemeriksaan lebih lanjut serta gelar perkara, sampai hari ini petugas telah menetapkan sebanyak 37 orang sebagai tersangka tindak pidana narkotika dan 369 orang dilakukan rehabilitasi. Adapun barang bukti narkotika yang disita adalah jenis sabu sebanyak 126.325 gram, ganja sebanyak 12.726 gram, dan ekstasi sebanyak 1.428 butir. Sementara jenis narkoba lain yang disita seperti trihek dan tramadol sebanyak 102 butir. Semua barang bukti yang telah dikumpulkan sebagai hasil operasi tersebut akan dilakukan prosedur pemeriksaan dan penanganan barang bukti sebagaimana diatur di dalam undang-undang, termasuk pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium, penetapan status barang bukti, hingga nantinya pemusnahan barang bukti. Petugas juga menyita barang bukti non-narkotika seperti alat hisap atau bong, sedotan, timbangan, plastik klip, peralatan komunikasi, buku tabungan, ATM, kendaraan roda 2, CCTV, dan berbagai peralatan pendukung lainnya yang digunakan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selain tindak pidana narkotika, penyidik juga akan melakukan penyelidikan dan penelusuran aset dalam rangka mengungkapkan tindak pidana pencucian uang dari jaringan ini. Fakta lainnya adalah BNN berhasil menyita berbagai jenis senjata api di kampung rawan narkoba Muara Bahari, yaitu 6 pucuk senjata api, 1 pucuk senjata api rakitan, 2 senapan angin, dan 6 pucuk senjata airsoft gun. Fakta tersebut menunjukkan jika kejahatan narkotika memiliki keterkaitan dengan kejahatan lainnya, senjata tersebut sangat mungkin disalahgunakan untuk melakukan berbagai kejahatan lainnya seperti premanisme, pencurian dengan kekerasan, dan lain sebagainya. Adapun untuk kasus-kasus pidana lain yang ditemukan pada saat dilakukan operasi seperti kasus perjudian, kasus
temuan senjata api, senjata tajam, maka penyidik BNN akan berkoordinasi dengan penyidik Polri untuk selanjutnya dapat dilakukan penyerahan tugas dan tanggung jawab penyelidikan dan penyidikan lanjut. Bapak Ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati, seluruh tersangka saat ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Semua proses penyidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Bagi para penyalahguna yang diamankan, kami wajibkan mereka untuk melakukan proses rehabilitasi di berbagai fasilitas rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN. Kami berharap kepada pecandu, pengguna, dan penyalahguna narkoba untuk berhenti dari mengkonsumsi narkotika jenis apapun, apalagi dengan mendatangi kawasan-kawasan rawan narkotika seperti yang ada di Jakarta, yaitu Kampung Muara Bahari, Komplek Permata, Kampung Kiapang, dan tempat-tempat lainnya. Bagi siapapun yang mempunyai informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, kami berharap untuk segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Adapun bagi penyalahguna narkotika, BNN siap memberikan layanan rehabilitasi secara gratis. Pelayanan tersebut adalah upaya serius negara demi menyelamatkan bangsa dari ancaman bahaya narkoba. Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas berbagai dukungan yang diberikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan amanah mulia ini dengan baik. Sekian dan terima kasih. Kami selaku Kepala Satuan Tugas Operasi tentu memohon maaf manakala di dalam kami mengelola pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. War on Drug for Humanity. Baik, tepuk tangan. Terima kasih Bapak atas pembacaan siaran persnya. Hadirin kami hormati, sebelum beranjak ke acara selanjutnya, kami mohon petugas untuk dapat membawa tahanan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan media kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian kami mohon sebelumnya untuk mencantumkan nama dan asal media. Kami buka untuk pertanyaan pertama. Baik, izin Jenderal, perkenalkan nama saya Munir dari Koran Warta Kota. Pertama, tadi disebutkan bahwa masyarakat tersandra. Dan memang kalau kenyataan kita melihat di lapangan banyak masyarakat ini tersandra karena takut rumahnya dibakar, takut juga ancaman pembunuhan dan segala macam. Nah, dari BNN sendiri kira-kira seperti apa memberikan jaminan kepada warga-warga yang ada di kampung narkoba ini keselamatannya ketika memberikan informasi atau menjadi informan dari BNN. Mungkin yang kedua terkait dengan dan Puspom TNI maupun dari Polri, Pak, mungkin apakah ada data-data atau informasi adanya oknum-oknum yang berusaha membackingi di kampung-kampung narkoba ini, Pak? Kira-kira ada nggak, Pak, oknum-oknum seperti itu? Yang ketiga mungkin ini senpinya cukup banyak, Pak. Senpi ini cukup banyak, dan apakah mereka juga terlibat dalam jual beli senpi ilegal? Yang terakhir mungkin ke Pak Sigit dari Pemprov, perubahan nama, Pak. Perubahan nama ini sebenarnya pernah dilakukan di Kampung Boncos menjadi Kampung Kiapang. Namun pada kenyataannya nih Kampung Boncos sendiri ini masih dikenal sama masyarakat dan masih banyak peredaran narkobanya. Nah, bagaimana Pemprov sendiri ini menjamin bahwa pergantian nama ini bisa menghilangkan stigma negatif dari kampung tersebut? Karena kan kita berkaca dari Kampung Boncos sendiri masih tetap menjadi kampung narkoba, Pak. Demikian. Baik, terima kasih. Penanya pertama dari Warta Kota. Untuk penanya selanjutnya, ya, boleh sebutkan nama dan asal media. Ya, izin Pak Jenderal, selamat siang. Saya Insan dari Metro TV. Izin 2 pertanyaan saja, Pak. Melanjutkan terkait dengan adanya barang bukti senjata yang disita. Mungkin ada nggak sih, Pak, informasi terkait dengan
kepemilikan senjata apakah terdaftar secara legal dan apakah telah teridentifikasi pemiliknya atau memang ilegal. Lalu yang kedua, tadi kan disebutkan sejumlah banyak, ada sekitar 1000-an ya Pak ya tadi untuk orang yang diamankan termasuk laki-laki dan perempuan. Ada nggak sih Pak untuk yang melibatkan anak-anak di dalamnya atau mungkin para pelajar, mungkin bisa didetailkan angkanya dan ada berapa dan sudah seberapa mengkhawatirkan terkait peredarannya khusus di kalangan anak-anak Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Metro TV. Untuk penanya ketiga. Ya, selamat siang, Jenderal. Izin saya Dian dari 20 Detik. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama ingin mengkonfirmasi penegasan untuk barang bukti di depan ini adalah pengungkapan di 34 provinsi atau memang di 2 wilayah yang ada di DKI Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah setelah penggerebekan di Kampung Bahari dan di Kampung Ambon ini kedua kampung tersebut sudah bisa dipastikan menjadi kampung bebas narkoba atau memang belum sepenuhnya menjadi kampung bebas narkoba. Yang selanjutnya dari salah satu barang bukti ini kan ada sebuah drone. Apakah drone ini juga digunakan oleh para pengedar untuk mengawasi pergerakan, semisalnya ada beberapa penangkapan atau penggerebekan seperti itu. Dan yang terakhir adalah sama seperti teman-teman yang mencuri perhatian adalah senjata api, apalagi di mana ada beberapa banyaklah senjata api yang di sini. Apakah memang dari pihak BNN atau kepolisian sudah bisa memastikan dari mana mereka mendapatkan senjata api ini? Seperti itu. Terima kasih, Jenderal. Baik, terima kasih untuk 3 penanya. Untuk selanjutnya, Jenderal mohon berkenan untuk dapat menanggapi. Baik, terima kasih atas beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan pers. Saya akan coba menjawab. Yang pertama, masyarakat yang tersandra dengan adanya kampung-kampung narkoba ini yang ada di wilayah, di beberapa wilayah di Indonesia, apakah bisa mendapatkan jaminan terkait dengan keamanan daripada masyarakat yang melapor. Saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, kita BNN Republik Indonesia, Polri, TNI, menyampaikan bahwa kita menjamin ya keamanan daripada masyarakat. Ya tentunya untuk teknis pelaporannya bisa disampaikan secara tertutup. Ya. Di daerah-daerah, di desa-desa ada Babin Kamtipmas, ada Babinsa, ya, ada Banbin atau Babin-Babin dari TNI, ya, dan juga unsur-unsur desa. Silakan sampaikan secara tertutup, ya. Apabila ada informasi terkait dengan bandar-bandar, pengedar ataupun kurir dan juga penyalahguna narkoba di kampungnya. Ya, laporkan betul. Justru dalam kesempatan yang baik ini kami ingin peran serta masyarakat untuk menyampaikan laporan, menyampaikan informasi, jangan didiamkan, jangan kita mengabaikan, ya, atau cuek, ya. Tapi sampaikan, laporkan, informasikan kepada petugas-petugas keamanan yang ada di daerah, yang ada di desa-desa, ya, termasuk juga aparat desanya. Ya, untuk itu kami dalam kesempatan ini juga menghimbau kepada aparat pemerintah yang ada di manapun berada, baik TNI, Polri dan juga aparat desa, untuk bisa menjadi suri toladan, menjadi contoh pada masyarakat. Untuk itu kegiatan kita BNN Republik Indonesia atau program kita yang dikedepankan adalah Desa Bersinar, desa bersih dari narkoba. Kita berharap dari desa bisa dimulai upaya-upaya untuk melakukan pencegahan, ya, terhadap penyalahguna narkoba. Bicara di desa berarti ada unsur pemerintahannya, baik itu kepala desanya, kalau di Jakarta lurahnya, ya, begitu juga ke bawahnya ada unsur RT, RW, ibu-ibu PKK, Karang Taruna. Ya, diharapkan ini bisa menjadi contoh suri teladan. Begitu juga di satu unsurnya adalah komunitas terdepan adalah masyarakat. Di dalam masyarakat ada keluarga, ada orang tua, ada anak-anak kita. Ini harus juga sampai edukasi dan literasi yang jelas. Sampaikan kepada masyarakat kita. Bagaimana bahaya narkoba, apa dampaknya, apa saja perkembangannya.
Ya. Dan apabila ingin menyampaikan informasi juga bisa melalui call center BNN RI yaitu 184. Ya, silakan laporkan, informasikan terkait informasi apapun termasuk peredaran narkotika di Indonesia. Nah, kemudian apakah ada oknum, nanti bisa disampaikan mungkin langsung Pak Seno, silakan. Terima kasih Kepala BNN. Jadi kami izin menyampaikan tadi atas pertanyaan tersebut bahwa saya tegaskan di sini tidak ada oknum prajurit TNI yang berprofesi sebagai bandar narkotika. Karena apa? Karena di TNI sendiri jelas aturannya. Kita ada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI. Namun apabila mungkin dari masyarakat mengetahui ada oknum prajurit TNI yang berprofesi sebagai bandar narkotika, silakan dilaporkan ke kami. Kami akan menindak tegas, bahkan ancaman terberat sampai dipecat. Jadi mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wadan Puspom. Baik, saya lanjutkan. Tadi ada pertanyaan juga terkait dengan senpi yang cukup banyak. Apakah ini ada kaitannya dengan keterlibatan jual beli senpi ilegal? Ya, tentunya segala kemungkinan itu ada. Ya. Karena bandar-bandar ini mempersiapkan senjata api yang sedemikian banyak, tentunya dalam rangka untuk mempersiapkan diri mereka untuk melawan ya para petugas kita yang akan melakukan penindakan. Ya. Dan ini akan kita dalami sejauh mana ya, jual beli yang ada di kampung-kampung rawan narkoba. Ya, bukan hanya di wilayah yang kemarin kami tindak di Jakarta Utara dan Jakarta Barat saja, tapi juga di seluruh Indonesia. Karena ini tentunya sangat berkaitan dengan para bandar. Ya, mereka ingin menjaga kelompoknya ya, dengan senjata api, dengan senjata panjang seperti yang telah kita sita. Ya, sebagian besar ada di depan ini. Kemudian ada pertanyaan terkait dengan kampung narkoba ini, apakah bisa berubah menjadi kampung yang lebih produktif? Mungkin Pak Sigit bisa menyampaikan. Silakan Pak. Terima kasih Kepala. Sebagaimana tadi yang kami sampaikan bahwa apresiasi dan terima kasih kepada Kepala BNN Polri, BNN RI yang khususnya memelihara momentum dan komitmen untuk perang melawan narkoba. Kegiatan operasi bersama ini tidak bisa dipisahkan dari apel kebangsaan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober yang lalu. Kemudian dilakukan operasi bersama di 2 titik lokasi di DKI Jakarta. Tadi kami menyampaikan bahwa perubahan nama bisa menguatkan momentum dan komitmen di dalam kita merubah wajah sebuah daerah atau sebuah kampung yang selama ini memiliki stigma negatif. Tentu perubahan nama tersebut kita harus melihat tidak hanya dari unsur historisnya, tapi juga ada unsur filosofisnya. Sehingga komitmen bersama untuk melakukan perbaikan dan perubahan khususnya di dalam peredaran dan penggunaan narkotika di wilayah kampung tersebut bisa kita wujudkan. Apa yang dikerjakan pada hari ini kiranya bisa menjadi bukti yang nyata kaitan dengan komitmen bersama untuk betul-betul menciptakan kampung yang bersinar, bersih dari narkoba. Demikian Pak Kepala. Baik, terima kasih Pak Sigit. Mungkin perlu saya sampaikan, perlu tambahkan. Justru dengan kegiatan penindakan ini menjadi entry point, ya, menjadi pintu masuk. Harapan kita pemerintah daerah dimanapun berada bisa menindaklanjuti ya, secara kolaboratif tentunya untuk bersama-sama bagaimana upaya-upaya bisa dibangun, karena menangani narkotika ini tidak bisa hanya mengedepankan upaya
represif saja, ya, penindakan saja. Ini yang kita lakukan kemarin adalah salah satu bagian, ya, upaya yang kita bangun. Tapi bagaimana kita menindaklanjuti secara paralel upaya-upaya pencegahan, ya, yang tentunya ini ada di hulu. Kita berupaya masyarakat dapat memahami, mendapatkan edukasi dan literasi secara jelas, secara utuh, sehingga masyarakat, terutama anak-anak kita yang belum paham menjadi paham, yang tadinya ingin menggunakan menjadi tidak atau menolak menggunakan narkoba. Ya, artinya ini adalah bagian yang sangat penting. Ya, begitu juga apabila ternyata, ya, masyarakat kita, anak-anak kita sudah keburu nyemplung masuk di dalam dunia narkotika ini, ya, tidak ada cara lain, ya, terpaksa harus kita tindak. Ya, kita lakukan penegakan hukum bagi pengguna, para pemakai, ya, atau para pecandu. Kita lakukan upaya rehabilitasi. Kita rangkul, kita ajak mereka untuk merehabilitasi. Ya, tapi yang para bandar-bandar, para pengedar, para kurir, ini sudah pasti akan kita proses secara hukum, ya, seberat-beratnya. Ya, ada upaya lain, yaitu pemberdayaan masyarakat setempat. Ya, seperti dulu yang dilakukan di Jakarta Utara, ya, komplek prostitusi yang berubah menjadi Islamic Center misalnya, Kalijodo juga demikian. Harapan kita ke depan bisa wujudnya seperti itu. Kampung-kampung yang meresahkan, yang dikatakan sebagai rawan kampung narkoba ini, wujudnya bisa dirubah, ya, menjadi kampung-kampung yang sehat, kampung-kampung yang lebih kreatif, yang lebih produktif, seperti itu. Ya, tentunya ini perlu kebersamaan. Ya, kita, ya, pemerintah daerah, TNI, Polri tidak bisa sendiri. Kita harus bergandengan tangan. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan pemuda juga harus ikut. Ya. Dalam kesempatan ke depan, tadi menjawab apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Misbah, saya nanti akan datang, ya, dalam wujud atau yang berbeda. Ya. Kita tidak perlu membawa senjata, tapi saya ingin membagi, ya, membagi ilmu, membagikan informasi kepada masyarakat di sana, ya, tentang bahaya narkotika. Dan mudah-mudahan kita bisa duduk bareng, ya, berkumpul bersama dengan segenap elemen masyarakat di Kampung Bahari, juga mungkin di kampung yang lain, ya, agar semua aware, semua peduli, terbuka matanya. Ya, kita jangan apatis. Ya, narkotika sudah di mana-mana. Narkotika sudah ada di sekeliling kita. Tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga ada di desa-desa. Sudah masuk ke pesisir-pesisir pantai, di kebun-kebun, di daerah-daerah pertambangan. Apakah kita semua ingin mendiamkan proses ini semua? Ya, tanpa kehadiran kita, tanpa kepedulian kita, masa narkotika ini tidak akan mungkin bisa tertangani dengan maksimal. Ya, kita berharap 2045 Indonesia emas bisa terwujud, Indonesia bersinar bersih narkoba bisa terwujud juga. Kemudian saya lanjutkan, tadi ada pertanyaan juga. Adanya barang bukti kepemilikan senjata, apakah ilegal atau legal? Ya, dari data yang kita amankan dan kita lakukan upaya pengecekan, ya, di mana ujung tombak ini adalah Polri, dalam ini adalah Baintel Kampori. Data-data daripada senjata yang kita amankan ini sudah kita dapatkan. Ya, tentunya ini ada senjata rakitan, ya, 1 pucuk, dan yang lainnya adalah senjata organik. Ya, dan tentunya ini akan kita dalami kepemilikannya, ya. Kemudian juga apakah kampung ini sudah bebas atau belum? Ya, tentunya ini butuh proses. Seperti yang tadi saya sampaikan, harapan kita kampung-kampung yang selama ini dikenal sebagai kampung rawan narkoba, tentunya kita harus secara kolaboratif dan optimis, ya, kita harus berangkat dari kita semua, ya, secara bahu-membahu, bergandengan tangan untuk merubah potret buram kampung-kampung yang selama ini disinyalir menjadi tempat peredaran narkotika menjadi kampung yang lebih produktif, lebih energik, lebih kreatif dan sehat. Ya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi dari Barreskrim barangkali, Pak Wahyu, Pak Budi, silakan Pak. Mohon izin Pak Kepala, tadi ada pertanyaan apakah di antara 1259 yang diamankan ada kategori anak-anak. Jadi perlu saya informasikan ke teman-teman berdasarkan pendataan yang kami terima, ada 2 yang kategori anak, yaitu inisial M dan inisial B, M 16 tahun dan B 15 tahun. Artinya kalau kita mengacu pada undang-undang anak, dia masih kategori anak-anak. Dan hasil tidak lanjut daripada itu adalah setelah melalui proses asesmen medis, kita berikan rekomendasi untuk melaksanakan rehabilitasi rawat jalan. Kemudian ada satu pertanyaan tadi yang terlewat, masalah drone dan peralatan. Ya, jadi teman-teman media yang belum pernah masuk di kawasan itu, barangkali bisa kami gambarkan bahwa dari mulai ujung sampai dengan ujung, para jaringan ini berusaha untuk membentengi dirinya dengan cara setiap ada pergerakan orang asing maupun aparat yang masuk akan bisa dipantau. Jadi banyak sekali kamera CCTV dan kemudian juga menggunakan drone sebagai alat bantu untuk mengetahui pergerakan petugas. Itu kira-kira yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala BNRI beserta jajaran atas tanggapannya. Untuk sesi tanya jawab kami cukupkan karena sudah sekitar 8 pertanyaan yang disampaikan tadi. Sebagai penutup dari rangkaian konferensi pers pada hari ini, acara akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon izin sebelumnya kepada Kepala BNRI dan para pejabat yang berada di depan untuk dapat menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Oh ya, tadi ada pertanyaan juga. Apakah BB yang di depan ini adalah BB yang diamankan di DKI saja atau se-Indonesia? Jawabannya adalah ini hanya yang kita amankan dari wilayah atau provinsi DKI saja. Ya, untuk BB yang lain itu kita kembalikan ke wilayah masing-masing untuk dilakukan upaya pemusnahan dan sebagainya di masing-masing wilayah. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Informasi tambahan untuk media bahwa saat ini juga dalam waktu yang bersamaan itu seluruh jajaran di BNNP juga melaksanakan rilis. Baik, terima kasih Bapak. Mohon berkenan untuk dapat ke depan barang bukti, meja barang bukti untuk foto bersama. Ya, betul. Izin Bapak, foto kami akan kami pandu. Mohon berkenan untuk memegang barang bukti dan mengangkat dan menghadap ke kamera. Boleh diangkat untuk barang buktinya, Jenderal? Kami pandu 3, 2, 1, 1, 2, 3. Sisi kanan, di sisi kanan boleh. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Sisi kiri, kami bantu mohon maaf Jenderal. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Jenderal Lusa untuk sesi foto bersama. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi rangkaian acara konferensi pers hasil operasi bersama pemberantasan dan pemulihan kampung narkotika pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga sinergi dan komitmen kita bersama terus menjadi kekuatan dalam mewujudkan Indonesia bersih narkoba untuk kemanusiaan. Mari kita tutup acara ini dengan penuh semangat. War on Drug for Humanity. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.